Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Oke, kalau kita lihat GBP USD hari ini memang dia cenderung tertahan ya di area Fibo 261, yaitu kurang lebih di harga 11.115 sampai 10.834. Ini belum bisa di breakout sama dia. Dengan height dia tertingginya itu ada di harga 11.650. Nah, kemudian kalau kita perhatikan memang, si YBP USD ini untuk 4 jamnya itu masih berada di area inside bar. Jadi kenapa saya bilang itu inside bar, karena di sini ada satu candle merah atau bearish candle yang cukup besar di sini. Nah, jadi dia masih berada di area inside bar-nya dia. Selama dia belum bisa break dari inside bar ini, artinya sama dia belum bisa break dari berapa ini, 11.600-an, itu dia belum bisa untuk melakukan kenaikan. Nah, kalau kita mau lihat untuk beberapa area support. Nah, kalau untuk support-supportnya mungkin kalau kita perhatikan di sini, itu ada di harga paling rendahnya itu ya untuk saat ini ada di harga 488.8 yaitu di 8.748. Kemudian ada lagi kurang lebih di harga, nah untuk supportnya itu kurang lebih di harga 7.500 ya kalau saya perhatikan di sini. Kalau kita ambil dari low yang sebelumnya ada di sini. Nah, ini untuk support-supportnya dia. Tapi kalau saya perhatikan sih memang GBP USD ini ya atau GBP-nya sendiri memang masih cukup lemah untuk hari ini. Jadi kalau dilawan dengan si DXY atau si USD yang masih kuat sampai hari ini, otomatis si GBP ini pasti akan kalah lagi. Nah, kalau yang saya perhatikan adalah sebenarnya itu adalah level 9.400. Kenapa 9.400? Karena 9.400 ini adalah low dia yang sebelumnya di sini. Jadi kalau misalkan sampai dia break dari low ini, ya berarti dia buat struktur turun lagi gitu. Nah ini kan dia buat high, ini kan dia buat struktur turun ya. Dia buat struktur turun itu udah mulai dari tanggal 5 Oktober sampai saat ini dia masih buat swing high yang baru nih, higher low yang baru kalau kita katakan di sini. Karena high yang pertama itu ada di sini ya kan. Nah ini adalah higher low yang baru, maka secara struktur harga di 4 jam dia itu masih downtrend. Nah, kalau misalkan kalian mau sell pun, ya usahakan stop loss itu di atas garis merah yang ini, di atas 11.676. Karena kalau dia sampai break dari height dia, artinya pergerakan dia itu sudah berubah strukturnya, atau secara struktur itu sudah berubah menjadi uptrend. Untuk minornya dia ya, yang kita bahas di sini. Tapi kalau dia belum bisa break dari sini, maka dia masih posisinya itu adalah downtrend. Nah, dengan target di mana? Targetnya itu kalau dia membuat lower low yang baru lagi, berarti pertama di 8.700, ya kemudian terendahnya itu ada di 7.600 ya untuk hari ini. Begitu. Kalau dia mau naik ya pun, ya di minimal dia break dari sini dulu, dengan target tertinggi terdekatnya itu ada di level harga 12.244. Kemudian ada lagi di level harga 13.000, ya nih di height yang ini 13.845 di sini. Nah, itu untuk height-nya dia. Tapi sebelum dia mencapai area ini, itu dia ada support become resistant terlebih dahulu, kurang lebih di harga 12.900 atau di 13 ribuan gitu. Nah, itu adalah beberapa level penting yang harus kita perhatikan juga untuk GBP USD karena memang hari ini jujur masih banyak news ya. Jadi memang pergerakan harga sideways ini memang masih akan berkelanjutan sampai kurang lebih malam nanti pada saat news di US nanti ya, di sesi US. Karena kalau kita perhatikan DXY juga masih belum ada pergerakan cukup signifikan begitu. Jangankan cuma si DXY ini ya, untuk XAUUSD, kemudian untuk Euro USD itu juga masih sideways semua. Belum ada perkembangan yang cukup bagus ya. Untuk secara pergerakannya, paling kalau untuk sideways begini, kita hanya bisa memanfaatkan untuk short buy atau sell, atau bisa dibilang scalping untuk ambil sekitar 15 atau 20 pip, kemudian kita keluar lagi dari pasar begitu. Itu juga harus kita benar-benar tunggu di area support atau resisten yang kita baru entry begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai GBP USD ini. Jadi nanti kalau misalkan ada perkembangan lebih lanjut, akan saya bahas juga di channel Telegram Jurnal Trading ID kembali. Oke, jadi mungkin sekian dulu. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.